solusi. Itu enaknya gimana ya, Cik? Sebentar, gimana? Kamu gimana? Kamu yang overstay di Cina itu, ta? Iya. Kamu overstay di Cina. Udah berapa lama kamu overstay-nya, sayang? Aku di Cina overstay sudah 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Dan sekarang kamu udah siap untuk pulang Indonesia? Iya, aku mau minta solusi sama Tete. Aku siap mau pulang, cuma dari info yang aku tahu dari kayak berita-berita yang ada di sini. Kalau di sini kan ceritanya gini deh, kalau anak Indonesia itu aku nggak tahu banyak, tapi yang aku tahu dia itu nggak bisa pulang terus nikah sama orang sini, kawin kontrak. Terus? Kawin kontrak itu udah aku tanya, aku mau pulang itu biaya semua itu sendiri, benar tak, Cik? Betul. Biaya sendiri. Betul. Terus kita masih kayak apa itu, nunggu visa kayak penjara, masuk kata kasarannya penjara lah, kita masuk penjara. Betul. Oh, makanya kan aku minta info karena ya satu saya nggak punya teman di sini, kedua saya nggak tahu mana-mana, belum pernah keluar sama sekali selain sama majikan. Oke. Terus sekarang kamu pingin pulang Indonesia, sudah yakin pulang Indonesia? Kalau katanya kan kemarin itu ada Pak Jokowi datang ke sini, dari berita-beritanya semakin kita lama di sini semakin sulit untuk kepulangan, terus semakin besar pula dendanya gitu. Terus daripada pokoknya nggak sampai tahun depan itu sudah mulai ketat lagi deh. Sudah kayak prosesnya itu sulit lagi. Sulit. Oke. Jadi kalau mau pulang itu Cece punya yang bisa mulangin aku atau enggak gitu, soalnya aku nggak tahu di sini gimana gitu. Sebentar, aku bilang sama sampean aku ada koneksi di mana yang ngurusin anak-anak Indonesia, tapi sampean semua biaya sendiri loh. Kalau 2 tahun yang lalu kalau 2 tahun yang lalu itu termasuk karantina, tiket, semuanya kurang lebih 5.000 yuan. 5.000 yuan itu kamu dek karantina seminggu, terus dek penjara 2 minggu. Kamu mau nggak? 5.000 yuan aku sangat mau deh. Bukan, itu 2 tahun yang lalu, sayang. Senang, bahagia 5.000 yuan. Bukan, itu 2 tahun yang lalu. Apa? Dengerin dulu. Itu 2 tahun yang lalu. Mungkin sekarang nambah 1.000 atau 2.000, nggak akan nambah banyak. Jadi aku ada orang Indonesia yang di sana nanganin kamu. Kalau kamu mau, makanya aku nanya sama kamu mau ditanganin dia nggak? Kebetulan aku kan ada koneksi orang-orang Indonesia yang ada di sana. Paham nggak maksudku? Jadi kalau kamu siap ya? Siap. Oke. Tak hubungin mereka, terus kamu ntar hubungan sama mereka. Jadi kamu siap-siap uangnya ya, sayang ya? Iya, tapi itu kalau ibaratnya kalau sudah siap, aku minta kayak minta waktu 1 bulan atau setengah bulan gitu ya, Deh. Soalnya kalau jangan, sayang. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu sudah siap, jangan balik lagi. Kenapa? Karena mereka ngurusin langsung laporan. Berarti kamu sedang main-main. Kalau kamu sudah siap, lepas. Oh, kalau gitu aku mintanya Tete bulan 9 ini, soalnya kan gajian kemarin itu kalau di sini aku nggak pernah pegang uang. Bukan, ingetin aku soalnya aku pasti lupa, sayang. Karena orang itu kalau aku nggak akan koneksi kamu sama dia. Karena mereka juga membantu kalian orang-orang Indonesia yang ada di Cina sana. Makanya aku cuma nanya sama kamu kalau kamu siap, karena sebenarnya ngerepotin aku, sayang. Aku malah nanya dia nanya sana, nanya sini. Kalau kamu belum siap, aku tidak akan nanya dia gitu loh. Entar aku nanya ternyata basa-basi gitu loh. Iya. Oh iya, berarti aku minta bantuan Tete bulan 9 awal aja ya? Terserah kamu hubungin aku aja. Kalau kamu memang iya, aku akan menghubungin orang Indonesia. Puya salah ada. Puya itu mak negeri lah. Puya itu soy. Tete maaf ya, Teh. Nggak apa-apa, sayang. Jadi paham ya, soalnya kamu tahu aku dari Facebook, dari YouTube juga kan? Iya. Nah, pasti kamu ngerti. Tujuanku cuma menolong kalian aja yang membutuhkan. Soalnya kemarin itu kan kalau di sini, Teteh. Nah iya, ngomong, sayang, aku masih dengar.
Ya, kalau di sini nggak tahu saya yang di luar bagaimana, itu nggak tahu. Kalau proses saya di sini, saya kan gajian tanggal 10. Tanggal 10 gaji saya 6.700 yuan. Nah, yang 700 itu dikasihkan ke saya, yang 7.000 itu majikan yang selalu ngirimkan. Soalnya kan di sini WeChat, adanya WeChat. Kalau WA kan nggak ada. Aku ada WeChat juga, kamu corak di situ. Adanya WeChat. Jadi kalau kita mau persediaan uang, aku kan udah bilang, aku prosesku di sini kan nggak ada kontrak, nggak ada apa ya, C, nggak ada kontrak. Kita semampu kita kuat bertahan di sini ya lanjut, karena kita. Gajimu berapa saya? Sendiri. Gajimu berapa? Gajiku 6.700 yuan. Oh, oke. Tapi kerjanya berat nggak sayang? Kalau kerjaannya di sini itu ya sama aja sih. Kalau mau gaji berat, gaji besar ya kerja berat Kenapa kamu harus mental kuat. Kenapa kamu Cina tidak ada kontrak kerja, Cina tidak ada apa-apa? Kenapa kamu senekat itu? Karena yang aku tahu kalau ada apa-apa sama kamu, terjadi sakit atau apapun, resiko ditanggung sendiri. Itu resiko saya sendiri. Iya, kenapa kamu ada niat kayak gitu? Agent dari Hong Kong atau siapa sayang? Saya dari mana-mana sudah deh. Karena ngerti maksud aku dari Hong Kong ke Cina atau gimana? Hidup pahit. Saya di Hong Kong itu sudah 6 tahun menjadi paper. Oke. 6 tahun di Hong Kong jadi paper terus? Paperan, habis itu kena penjara itu saya di blacklist sampai dipulangkan di blacklist, dipulangkan. Akhirnya saya kerja ke Singapura 2 tahun, itu finish kontrak 2 tahun karena saya nggak betah di kontrak. Saya mau pulang itu karena nggak pegang HP, nggak ada libur 2 tahun itu finish kontrak di Singapura. Terus saya pulang sama majikan Singapura, saya disuruh kerja di Malaysia. Di Malaysia, tapi kontraknya kontrak Singapura, di kontrak kedua, tapi saya dibawa ke Malaysia satu bulan, 1 tahun 6 bulan itu majikan sama, tapi di Singapura. Akhirnya saya nggak mau, udah saya pulang karena Malaysia orang majikannya, temannya majikan saya itu orang India, saya harus masak chapati itu aku nggak bisa. Itu aku bertahan kurang 6 bulan, saya finish kontrak, saya pulang. Akhirnya saya kerja ke Batam, mau proses lagi ke Hong Kong tapi lewat Batam. Akhirnya nggak bisa karena blacklistan, katanya belum turun. Akhirnya saya kerja ikut agensi. Saya kerja di agensi Batam, agensi ilegal itu yang menjalurkan ke Singapura, Malaysia itu passing itu loh, Je. Aku nggak tahu sama sekali. Oke, terus? Habis itu ya akhirnya dengan trauma, kesedihan, ya banyaklah saya ditipu orang, ditipu. Akhirnya ada yang bilang, ayo kerja ikut ke Cina. Terus saya bilang, aku nggak bisa bahasa Mandarin, bahasa aku Kantoni sama Inggris. Oke, saya carikan kerjaan itu. Oke. Terus aku dicarikan kerjaan, pokoknya pahit deh, ya Allah demi Tuhan, pahit. Jangan pernah ada orang anak Indonesia yang nggak pengalaman besar kuat pergi ke Cina. Kenapa? Jangan. Perjalanannya itu sangat sulit. Saya perjalanan Malaysia ke Cina ini 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak makan. Nah, kenapa? Waktu itu ada anak ya cuma kenal di Facebook, terus ngajak saya, ya pokoknya niat saya kan tergiur gaji besar, saya ingin berangkat, saya di medical, diberangkat, rumah saya Blitar, saya disuruh naik pesawat ke Surabaya, Surabaya, Jakarta, Malaysia, Vietnam, sudah itu di Vietnam, nginep di hotel 1 hari, itu langsung dijemput orang, itu firasat saya itu sudah saya dijual atau di apa sudah nggak tahu, yang penting saya itu sudah nekat. Itu saya nggak pernah bawa uang sepeser pun, tidak bawa uang, dan itu mbaknya bilang jangan pernah bawa baju banyak, dan saya itu cuma bawa tas ransel. Terus? Akhirnya dari Vietnam dijemput itu ke Vietnam naik mobil sampai ke gunung lah, itu ada temennya, tapi nggak tahu temen yang bawa siapa lagi, cuma ada temennya. Cuma bertemu
bertemu satu grup di situ. Terus akhirnya habis itu dikasih kayak kos-kosan gitu, kayak rumahnya orang Vietnam itu satu di situ, dikasih makan, di medical lagi di sini. Baru datang ke Cina itu naik perahu getek itu loh, kita nyebrang perahu. Oke. Naik perahu itu jam 2 malam pagi itu, jam 2 pagi itu naik perahu, kita terobosan kayak lingkaran orang di penjara gitu, nerobos. Kalau kita miring ya ketatap paku, kalau kita ini lurus itu dibentak-bentak. Akunya nggak bisa bahasa Mandarin, kan di sini kebanyakan bahasa Mandarin. Terus? Nggak bisa Mandarin, nggak apa, udah diam. Itu keluarga saya di Indonesia itu saya dikira saya itu sudah mati, sampai saya itu dikirimi Yasin. Terus? Sampai di sini 2 minggu nggak ada wifi, nggak berani bilang, masih menyesuaikan diri, udah diam, kerja, diam, akhirnya sudah berani 1 bulan, potongan gaji, udah langsung bisa. Nah, mbak yang bawa saya itu, nyampe saya di sini, saya dibilangin kalau kamu sudah sampai majikan, saya kasih kamu uang saku 7 juta, oke. Nyampe sini, saya minta mau kirim ke Indonesia, nomor saya diblokir. Dan saya tanya ke majikan saya, hubungi nomor ini. Saya sudah bayar kamu 30.000 yuan. Hah? Saya cuma potongan gaji 6 bulan. Ini. Ternyata mbak yang itu nomor majikan saya diblok sampai sekarang. Makanya kalau saya mau pulang, saya nggak bisa hubungin.